display itu ada yang 3D, ada yang 2D ya? Ya, ada yang 3D, ada yang 2D, betul. Nah, sekarang kalau mengenai display itu ada, kalau display itu ya ini, kalau yang 2D misalkan berkaitan sama yang ini, displaynya berarti hanya gini aja, gitu ya. Oke, nah ini dibahas juga kemarin, juga kita bahas structural formula, Mula. formula CH4, udah cukup kayak gitu. Kalau Oke, ditanyanya formula doang nggak ada apa-apanya lagi, jawabnya yang mana sih? itu jawabnya bebas. Mau yang ini Oh, boleh, mau yang ini boleh. Molecular. Kalau molecular oh, oh. formula yang tadi Kurang kemarin, ya? berarti Nggak C-nya Yang terjadi. C total semua, berapa? H semua ya. H semua gitu Oh ya. iya iya. Itu molecular Hmm. formula. Nah, sekarang Mm-mm. kalau berkaitan sama skeletal. Nah, skeletal udah pernah disinggung nggak salah formula. Jadi kalau ini CH4 dia cuma titik doang. Akan memiliki banyak Oh my god. bentuknya kalau misalkan gini, CH2, CH3. Jadi gini, satu ini C, H-nya nggak digambar, ini C yang kedua, Mm-mm. ini C yang ketiga, Oh. ini C yang keempat. Gitu ya. Kalau Ya, seandainya berkaitan sama skeletal formulanya itu adalah seperti ini, misalkan CH3, CH, CH3, CH2, CH3 gitu ya. Ini skeletalnya gimana? Skeletal. Skeletalnya satu, ini C, Empat ya. ini C, Empat terus ada ini cabang. C, Iya. ini C. Nah, ya, ini ya. betul. Oke. Jadi untuk mempermudah adalah ingat seperti apa? Honeyworm atau rumah lebah. Prinsipnya selalu begini. Ya. Jadi kalau misalkan gambar, ingatlah pola ini di dalam pikiran kita. Kemudian di gambarnya berarti misalkan yang ini, oke, C ini, terus C ini, C ini, terus C ini, terus C ini. Boleh nggak, sir, kalau misalkan ke bawah? Boleh. Misalkan ini nggak ada, nggak apa-apa. Hmm. Ya, jadi bebas. Oke, yang penting salah lebak dipenuhi. Oke, nah terus ada istilah yang namanya saturated, saturated, saturated hydrocarbon. Nah, satu karbon itu artinya dia itu adalah, yang dimaksud adalah single bond, gitu ya. Single bond semua between C and C. Nah, Hmm. kemudian ini di buku dibahas mengenai source of alkene. Source of alkene. Nah, source of alkene yang banyak itu ada di crude oil. Kayaknya Ini jangan-jangan teh sih. Iya, itu hafalan kok ini mah satu-satunya. Tapi kita hafalannya cuma saya nunjukin, oh ini yang perlu, ini yang penting, ini yang penting, paling gitu ya. hmm, Hmm. Oke, nah kemudian crude oil, di dalam crude oil itu ada yang namanya alkene, kemudian ada yang namanya sikloalkene, kemudian ada yang namanya aromatik. Ya, kalau sikloalkene kan yang penting ada lingkar, mau 6 boleh, mau 5 juga boleh. Ini mas lingkar 5, ini lingkar 6. Kalau aromatik harus selalu seperti ini. aromatik teh apa, Pak? Aromatik itu Iya. benzin. Hmm. Hmm. Ini Hmm. kalau digambar misalkan pakai yang double bond, single bond, nah ini begini. Nah ini benzin. Ini skeletalnya, Oh. skeletalnya. Ah. Oke. Hmm. Nah, ini udah. Kemudian reaction, kita masuk reaction. Nanti sisanya mah dibaca sendiri ya. Dibaca ini karena teori gitulah. Semuanya di sini ini yang dibilang hidrokarbon. Kenapa? Karena cuma terdiri karbon sama Dan hidrogen O. aja. Gitu. Ini yang ini saturated ya. Hmm. Kalau yang ini hati-hati, yang ini not double bond.
nanti dibahas lebih lanjut. Kenapa begini? Kalau single sama double, ini saya pakai permisalan dulu ya. Misalkan Ya. ini 100, misalnya ini 100 cm panjangnya. Kalau yang ini misalkan 50 cm, tapi yang di sininya itu terletak di antaranya, yaitu 75 cm. Ini mah bahasanya nanti waktu di bensin. Ini panjangnya sama semuanya. Panjangnya Bab sama. lain. Lain, bab lain, betul. Ini 75 cm. Hmm. Jadi panjang bone length untuk bensin itu terletak di antara double and single. Alasan yang bisa saya jelasin sekarang, kenapa dia bisa terletak di antara, karena double singlenya itu dia delocalize. Maksudnya delocalize kayak gimana? Maksudnya delocalize itu nanti di sininya pindah, bondingnya pindah ke sini. Nanti ini pindah, bonding ke sini. Ini pindah, bonding ke sini. Jadi muter terus menerus. Itu proses itu artinya delocalize. Itu tuh khusus buat bensin doang ya, Pak? Yes, special for benzene. That's right. Gitu ya. Nah, itu delocalization udah, tapi kita bahas lebih lanjut nanti. Paling nggak menjawab kenapa dia lebih pendek, kenapa dia terletak di antara single sama double gitu ya. Alasannya ada delocalization of electron. Karena dia ada delocalize, maka dia memperpendek dan panjang satu sama lainnya sama persis ya. Oke, berikutnya kita masuk ke reaction of alkene. Nah, di reaction of alkene ini yang pertama adalah combustion gitu ya. Nah, kalau combustion udah jelas, ini mah gampang. Jadi alkene, nah dia pasti dengan O2, dia CO2 and H2O, udah pasti. Nah, yang kedua itu adalah, oke, kita bahas dulu yang pertama, combustion ini. Combustion ini banyak bahasanya ternyata. Berkaitan sama pollution. Nah, pollutionnya apa aja? Tentu pasti ini pollutionnya dimaksud dari fuel yang dari from crude oil ya. Crude oil. Nah, pollutionnya yang pertama, kenapa terjadi pollution? Karena incomplete combustion. Ya, incomplete combustion. Nah, di dalam incomplete combustion itu akan menghasilkan yang namanya CO. Ya. Nah, CO ini akan menyebabkan Hb in blood, dia binding CO. Nah, hemoglobin itu harusnya dengan O2, tapi dengan CO dia lebih kuat. Ya, unik ya. Kenapa Tuhan mau ciptakan kok lebih terikat sama CO ya? Nggak tahu juga. Nah, ada warning. Bisa terikat sama CO lebih kuat. Iya. Jadi kalau misalkan apa gini, Janice, Feli diperhadapkan sama NN sama Richard. NN sama Richard sama aja. NN sama Iel. Ternyata lebih tertarik ke Iel. Nah, ya udah. Kalau ketemu ya udah lebih milih Iel gitulah. Jadi kalau misalkan hemoglobin ada bersamaan. Satu lagi kan? Ada Ielnya satu lagi katanya. Bacot. Woi. Tapi hemoglobin ada oksigen sama CO berbarengan, ada di paru-paru. Nah, ternyata si hemoglobin lebih mini CO. Paru-paru seren tak banyak. Woi. Padahal yang IL tuh lebih jelek gitu ya. Iya, kayak nggak berguna gitu kan. Iya, CO nggak berguna lah gitu ya. Justru membuat racun. Iya, gitu nggak berguna. Racun gitu ya. Nah, akibatnya apa? Blood itu akibatnya body. Pak mau nanya dong. Ya, Iya. jadi lack of oxygen ya badinya. Gimana? Pertanyaan apa? Kalau itu yang relative molecular formula more volatile. Kenapa gara-garanya? Relatif apa?
lower molecular Oke. mass Ya. itu tuh more volatile hydrokarbonnya. Kenapa? Oke, gini. Volatile. Nah, contoh misalkan CH4, kemudian contoh misalkan C6H14 misalkan. Ini kan bentuknya gas. Kalau ini bentuknya mulai dia liquid. Nah, di sini ini non-polar juga. Dua-duanya non-polar. But kalau yang di sini more electron. Nah, di sini adalah less electrons gitu ya. Nah, more electron itu mempengaruhi yang namanya intermolecular forces. Ya, more forces. Nah, ini misalkan London forces. Nah, London forcesnya itu greater. Jadi mau nggak mau, ketika greater pasti terikat kuat satu sama lain. Kalau misalkan dia weaker, si ininya weaker, berarti dia pasti molekul antara CH4 sama CH4 itu namanya not attracted gitu ya. Attractednya less attracted. Nah, akibatnya apa? Ketika less attracted, udah pasti dia more volatile. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan volatile itu prosesnya gimana? Volatile adalah biasa dibahas liquid ke gas gitu ya. Nah, misalkan kalau misalkan C6 sama C20 H42 misalkan. Nah, ininya less volatile, yang ininya more volatile. Why? Because London forces-nya greater. Jadi lebih gede. Ya. Mel, Ya, oke. Woi, kedengeran kan? beneran. Tadi mah enggak sih ya? Tadi mah enggak. Habis di mute kayaknya. Jadi kalau misalkan dia volatile, more volatile artinya dia less attracted ya. Kalau less attracted berarti London forces-nya weaker gitu ya. Oke, kita continue back to the laptop yang tadi pollution ya, pollution dari crude oil. Kemudian berasal dari incomplete combustion. Kalau complete combustion kayak gimana? Complete combustion itu selalu menghasilkan CO2 sama H2O. Kalau selain itu misalkan ada CO2 juga, ada H2O juga, ada CO2 juga. Ini udah semua dibilang incomplete udah. Gitu ya. Selain kalau ketika muncul CO atau C yang kita sebut soot itu selalu incomplete pasti. Gitu ya. Nah, kemudian nah sekarang berkaitan sama jadi pollution itu semuanya berkaitan sama combustion yang ada di crude oil. Nah, sekarang yang ini incomplete combustion gitu ya, incomplete combustion. Nah, yang kedua berikutnya ada kaitannya connected with combustion itu sendiri. Namanya ada pollution yang disebabkan oleh combustion. Connect sama combustion lagi. Misalkan need fuel. Kalau fuel itu selalu need air ya. Baik ada di mobil atau di motorcycle, semuanya perlu fuel and air selalu pasti ya. Nah, Buat combustion maksudnya? combustion yang ini apa ya? Byproduct dari combustion of engine yang ada di mesin yang ada di a car or motorcycle. Kenapa? Karena di dalam engine pasti dia butuh fuel sama air, dia dikombas gitu ya, ini engine-nya. Nah, ingat bahwa air itu dia memiliki oxygen and nitrogen gitu ya. Nah, fuel sama air itu sama O2-nya pasti dia increase temperature gitu kan. Karena combustion itu adalah exothermic begitu. Nah, exothermic temperature increase. Misalkan until 400 degrees Celsius, an example.
Jadi in 400 degrees Celsius, this the condition is suitable for another combustion. Maksudnya another combustion itu apa? Another combustion itu air ada nitrogen. Jadi nitrogen also react with oxygen. Ya, inilah yang react-nya sama nitrogen oxide tadinya. Oke, Yeah. nah inilah yang nggak diharapkan. Inilah yang menjadi pollution. Ya, jadi kalau ditanya how nitrogen oxide form through combustion in engine, jadi menjelaskan 2 poin. Yang pertama, because fuel and oxygen in air combust until achieve the certain temperature, and that in that condition suitable for nitrogen and oxygen react together to form nitrogen oxide. Oh. Jadi menjelaskan poin yang pertama yang ini, the first point, and then in the certain condition itu suitable to explain reaction between nitrogen and oxygen. Ini poin yang kedua. Gitu ya. Berarti produk dari combustion itu sebenarnya ada nitrogen oxide sama Yes, betul. H2O sama H2O gitu. Betul. Nah, nitrogen oxide-nya dari mana? Nitrogen oxide-nya reaction dari N2 sama O2. Gitu Berarti kan? kalau udah 400 derajat pasti reaksi. Pasti ada. Kecuali kecuali fuelnya airnya itu dipurify dulu, tapi itu mahal banget. In reality kan selalu ngambil dari udara luar ya, langsung gitu. Gitu. Oke, nah di sini combustionnya, jadi ada beberapa yang katakan satu tadi pollutionnya itu ada CO, pollutionnya ada NO gitu ya. Nah, how to reduce these harmful gases from combustion in engine? Nah, caranya udah pakai adalah catalytic converter. Catalytic converter. Nah, di dalam catalytic converter itu di dalam knalpotnya nanti, jadi knalpotnya ini dari ini engine-nya. Nah ini catalytic converter ini dipasang di sini. Dia pakai platinum, ya serbuk platinum. Nah sekarang ini akan ada CO dan juga ada NO. Ya ada CO ada NO. Dia ngelewat sini akan terjadi proses. Prosesnya adalah tujuannya adalah reduce the harmful gases. Jadi nanti Itu di dandang ada sayur yang kemarin. contoh misalkan reactionnya yang terjadi di sini gimana? Bakut sama Reactionnya Platinumnya teh katalis. Hai tante asli. betul. Hai tante. Iya, hai tante. Hai tante. Hai Ci gitu ya. Nah, saya mau bakutnya satu Nggak kedengeran, Pak. Hah? Oh ya. Ya Feli aja di Saya kosen. pakai earphone, nggak kedengeran. Iya di kosen bakut. Padahal bakut di sini ada di depan. Oke, kita continue. CO sama NO. Nah, CO sama NO itu react on the catalytic converter. Jadi dia menggunakan catalyst platinum. Nah, reactionnya apa? CO and NO dia will form N2 and CO2. Ini yang disebut harmless gases. Gitu ya. N2 plus C. Tadi katalisnya apa, Pak? Platinum. Yes. Oh, Platinum. oke. Kalau palladium apa? Palladium bisa. Jadi ada yang pakai platinum, ada yang pakai palladium. Tapi yang sering dipakai itu platinum. Ya. Nah, jadi kalau ini di balance ini 2, ini 2, ini juga 2. Gitu ya. Oke, nah jadi tadi kita baru membahas pollution CO sama NO gitu ya. Nah, ternyata juga ada another pollutant yang lain. Another pollutant yang lain adalah apa? Unburned
hydrocarbon. Oh. Nah, Hmm. unburned hydrocarbon itu ya udah yang belum terbakar aja, CXHY gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dengan bantuan catalytic converter, berarti dia akan berubah, akan react sama oksigen, dia hasilnya CO2 sama H2O. Begitu. Ya. Kenapa polutan, Pak? Maksudnya kayak Oke. Nah, polutannya apa? Contoh misalkan, pernah mungkin melihat bus yang kemudian yang asapnya hitam banget, atau truk yang hitam banget. Coba kalau kena mata, itu perih banget. Ya. Nah, itu kayak unburned hydrocarbon yang hitam teh. yes, unburned hydrocarbon itu. Richard kalau ngerokok asapnya juga hitam pisan, kenapa ya? Ih, Richard serem. Berarti serem banget. Apa dia ngisep apa? Jadi itu. Terus ada yang itu, ada yang marah di belakang siapa itu? Gugupnya nggak terima dia. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Pak mau nanya, ya boleh. kalau hydrocarbon teh gas atau liquid? Dia gas, tapi partikelnya bigger. Oke. Ya. Oke, nah semuanya berkaitan sama fuel itu Unburned hydrocarbon sama combustion bedanya apa? sama. Kalau combustion, nah combustion itu apa ya? Nah, kalau tadi fuel tadi combustion kurang lebih engine, ini mah di engine. Nah, di dalam engine itu menghasilkan unburned hydrocarbon. Nah, unburned hydrocarbonnya itu dibantu combustion lagi supaya nggak jadi pollutant, itu di catalytic converter. Jadi kalau ini mah apa unburned hydrocarbon sama O2 yang terjadi di catalytic converter termasuk combustion nggak? Termasuk combustion, gitu ya. Hanya tempatnya terjadinya beda. Termasuk combustion. Nah, fuel semua ujung-ujungnya adalah CO2 ujung-ujungnya. Nah, kalau CO2 udah pasti akibatnya kalau misalkan ini bumi, dia ngambil dari crude oilnya ada dari permukaan bumi, ini kan sengaja dikeluarin kan, keluar gitu ya. Ini atmosfer semuanya. Atmosfer kan tentunya CO2-nya concentration-nya tertentu gitu ya. Nah, ketika crude oil ini dikeluarin, terus dikombas, akhirnya CO2 in the atmosphere itu increases. Mau nggak mau, itu adalah udah harus diterima gitulah ya. CO2 di atmosfer itu increases. Nah, akibatnya kalau CO2 increase apa? Itu yang namanya global warming. Nah, global warming ini kenapa? C and O itu jadi UV, jadi light dari sunlightnya itu macam-macam. Ada UV, ada visible light, ya. Kemudian ada infrared light ada. Nah, kalau UV sama visible itu bisa dipantulin, twing gitu ya, bisa dipantulin. But kalau infrared, karena ada CO2 on the stratosphere gitu, atmosfer. Nah, infrarednya itu gini, twing. UV-nya menembus. UV-nya nembus. Ya. Jadi kehalang oleh CO2. Twing. Makanya terjadi global warming. Gitu ya. Itu ngelilingin terus aja, Pak. Terus Nggak keluar gitu. nah, tentunya energinya lama-lama akan habis. Tapi panasnya akan terasa. Ya. Nah, sedikit cerita. Jadi dunia itu ada perjanjian namanya Kyoto Protocol. Jadi ada Indonesia di sini. Indonesia banyak hutan kan awalnya. Jadi misalkan Jepang di sini. Jepang kan nggak ada hutan kan. Nah, kesepakatan di sini Jepang artinya nggak bisa recover CO2 yang dihasilkan kan lewat pabrik dan sebagainya.
replication-nya. Nah, akibatnya apa? Kalau Indonesia punya hutan, nah akhirnya Jepang, beberapa negara yang nggak punya, dia bayar ke Indonesia. Karena Indonesia punya Oh, hutan. aneh banget. Iya, itulah kesepakatan dunia internasional, Kyoto Protocol gitu. Nah, ya ada kayak gitu-gitunya karena, oh, lu kok enak, Jepang, kamu produksi, saya nggak dapat untung, gitulah, mesti kasarnya lah kasarnya. Jadi, saya punya hutan, saya ngerawat hutan, tapi benefitnya apa, kayak gitulah. Ya, oke. Nah, kita continue halaman 206. Oke, reaction yang berikutnya adalah substitution. Nah, substitution reaction of alkene, ya, of alkene. Nah, substitution of alkene, contoh dia ini CH4 dengan Cl2, namanya substitute berarti diganti doang, pasangannya berganti. Dia menggunakan ininya sunlight. Ini adalah conditionnya, gitu ya. Nah, ini conditionnya. Bisa sama itu ya, halogen ya? Bisa dengan halogen. Yang penting Yang- conditionnya terpenuhi, ada sunlight. Nggak halogen juga bisa jadi. Halogen harus ini PR2, Oh, halogen. ya, dengan halogen. Bukan halogen gitu ya, halogen. Oke. Nah, sekarang di dalam reaction substitution ini ada beberapa hal, yaitu ada beberapa reaction yang menjelaskan how about the process mechanism process from this substitution, gitu ya. Yang pertama itu ada prosesnya initiation, initiation. Ini kan berarti homolitik. Yes, very good. This reaction termasuk homolytic fission. Ya, Homolytic fission itu apa sih, Pak? dia pecah. Jadi homolytic fission itu Ah. terjadi di ClCl di tahapan initiation. ClCl, kemudian ada sunlightnya UV. Oh iya. UV, that's right. Hmm. Jadi sunlight, nah kemudian akibatnya Cl, namanya homo itu setara, berarti makanya terbagi cuma satu. Ini berarti elektronnya ganjil. Berarti ini yang kita namakan free radical, gitu ya. Nah, itu initiation step. Berarti bisa digambar cuma Cl cuma satu dot, nggak masalah, gitu ya, bisa. Kemudian initiation. Nah, sekarang kita masuk ke propagation. Propagation. Nah, yang kalau berkaitan sama initiation itu pecah, ya, dan dia menghasilkan two free radical. Ya, tapi kalau propagation kita lihat CH4 dia react sama free radical, dia akan bereaksi CH3 free radical ditambah HCl, gitu ya. Namanya propagation itu kita mungkin ingat namanya propaganda, ya, propaganda. Jadi propaganda itu kalau semakin di isunya disebarin, apalagi kalau bisa virus corona terus, lama-lama orang juga bisa stres, gitu ya. Nah, ini CH3 ditambah Cl2, makin banyak dia. Jadi ini akan keluar lagi Cl, terus menghasilkan CH3Cl. Artinya ini cycle, jadi balik lagi ke sini. Nah, dari sini muter terus. Ini namanya propaganda. Terus aja, terus muter. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah hasil ininya makin banyak. Ini makin banyak, ini makin banyak. Ciri-ciri di propagation itu adalah ini ada free radical, ini juga ada free radical.
gitu ya, menghasilkan free radical yang baru. Oh, di kiri dan kanan ada free radical. Nah, tuh, that's right. Kiri atau kanan ada free radical. Itu propagation step. Itu feature-nya. Feature. Nah, kemudian setelah itu di Mbak, namanya bentar termination. aja. Nah, di termination jadi terminate, jadi stop, berhenti. Berhentinya apa? Free radicalnya berhenti. Jadi kalau misalnya ada free radical CH3, free radical CH3, ini kan ada CH3 yang ini. Nah, ini jadinya CH3, CH3. Kemudian kalau misalkan ini CH3, kemudian ada Cl, kan ada di sini. Jadinya juga dia stop. CH3, Cl. Gitu. Ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada kiri ada free radical, di kanan nggak ada free radical. Gitu ya. Ini dikenal semua prosesnya. Yang tadi adalah free radical, ini dikenal ada substitution, ini dan dikenal free radical substitution. Gitu ya. Free radical substitution. Sekarang Apa free radical substitution? yes, free radical substitution. Nah, yang perlu kita latih sekarang adalah yang di sini ya. Tahapan ini ya. Kita mau latih yang di sini. Nah, kita mau latih. Jadi dia nggak pernah, hati-hati, dia nggak pernah menghasilkan misalnya CH4, Cl, dia jadinya adalah CH3Cl jadi H+. Ini nggak pernah. Ya, ini nggak pernah. Nah itu kan. Apa, Pak? Jadi dia nggak pernah menghasilkan radikal hidrogen, nggak pernah. Oh. Nggak pernah. Emang nggak bisa atau emang nggak ada atau gimana? Memang dia bisa, tapi situasinya harus pakai alat dan sebagainya, harus kondisinya cocok. Karena ini kan yang terjadi di alam, energinya kurang tinggi. Nah, sekarang coba buat kalau yang di substitute itu, nah coba buat propagation yang ada di yang terjadi di CH3. Tadi kan metin ya, CH4 ya. Nah, sekarang CH3. Gimana propagationnya? Pikirkan, kemudian coba buat langsung buat dipakai annotate di sini, langsung di layar. Jadi kita bisa discuss sama-sama. Gimana sih? Propagationnya Gimana Pak? Share screen. CH3. pakai ini, pakai annotate. Kata cari Oh, kelihatan nggak sih saya ketik? Mana ya? Mana sih? Belum? Oh, itu ke Oh, di chatnya. Pakai annotate. Coba ya saya. Gimana caranya, Pak? Bentar. kelihatan nggak Pak tulisannya? Ketikannya? Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Bentar ya. Bentar. Oh, iya. Bentar.
Caranya gimana? Wah, Kelihatan nggak? Ini coret-coret. Iya, dicoret-coret. Ah, kelihatan, Kelihatan. kelihatan, Caranya kelihatan. gimana? Kalau yang ketikan warna Aduh, masih biru nggak dihapus. kelihatan. Warna biru kelihatan Tapi nggak tuh. bisa dihapus. Oh, udah. Bisa dihapus Oh kok. kelihatan. Kelihatan. Pakai yang ini ya. Jen gimana Jen? Pakai yang ini. Oh, buset. Ini di bawah ada lambang pensil kan? Yes, that's right tuh. Itu lu Dipencet. Nah, saya nggak ada. Harusnya saya nggak ada juga. Harusnya ada. Itu pakai handphone nggak? di atas, gua mah di atas. Ada atas ada Gua di bawah. Saya pakai ada option. Cari yang annotate. Bro. Di mana sih? Ada weh. Ada kok, ada harusnya. Mana? Allah. Oh udahlah. Aduh, buset. Lihat aja deh. Nggak ketemu. Iya, gue juga lihat aja. Ih, Gue juga. Bulat gimana Bang, bikin kasih. bulat? dihapus. Bisa saling ngelengkapin ini. Oval. Saya tak minum bentar ya. Ya. Siapa? Oke. Yang gue main bawahnya cuma ada invite, participant, share screen, chat. Ya, atasnya Report. itu. Yang atasnya gua Mana atas? ada ah. Ya nggak? Gue di ujung bawah. Oh iya ada. Gimana Richard? Gak bisa diambil dong. Jadi apa sih weh? Dihapus. Gue. Ada YRN-nya. Ada. Ada. Hapusin segini. WOR udah beres. Belum. Gue belum lihat sekolahnya, belum lihat juga. BI juga gue belum. Wah. Gue lagi sambil kerjain mat dari tadi. Ya ampun. Maaf Gua juga belum gue sih. belum ya kan. Gue baru Inggris sumpah. Inggris doang sama OR Udah lagi. keburu masih sampai jam 3 kan kalem aja. Sekarang jam 5 ya? 3. Ada yang jam 5. Balik Kama besok. TK sampai Iya, TK tanggal 10. bener gak sih coy? Bener gak? Enggak sih ya? CH3, CH3, CH2, iya kayak gitu. Wah, Oke. Kok enggak? Ah susah gak En? Mat, lagi coba nggak lu? Gue dulu lupa rumus. Berapa kabel soal putih. sih? Bisa Lima. split screen gak sih? Cari MS gak woy? Masa? Bisa ini. Bisa kan? Kayak full. Bisanya cuma bisa window. Oh. Ih, Di cos kuadratnya sih turunin di cos kuadrat. ada dasarnya Pakai rumus. Rumus yang itu kan sih yang jadinya pangkatnya kali ke depan terus pangkatnya kurangin 1. Hah? Oke. gue belum deh soalnya. Cos kuadrat min 1 kali turunan kosong masa? Apa sih? Bener gak sih? Oke, berarti cos 3x. Ini Cos sih. kuadrat pangkatnya min 1 Kok kurangin. harus dijadiin setengah-setengah dulu gak sih? Kali sin x. Aduh, Oh iya bener dijadiin setengah itunya. Setengah cos 2x. Dan Ya oke, udah bener CH3 itu. CL. Oh Yes. kelihatannya yang kali sebanyak. Nah, terus habis itu satu berikutnya lagi gimana? apa? Satunya Apa? lagi Kan Oh, kalau CH. propagation kan ada 2 ya soalnya. free radikal CH3, CH2. CH. Yes. 3, CH2. Gila jelek banget tulisan gue. Terus CL2. Iya.
Itu di iPad, Jen? Iya, tapi lagi dibenerin jadi susah banget. Plus, balik lagi. Tiga, 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 tiga. Salah. Oh, oke, nah correction ya dikit ya. Itu L dulu. Salah. Yang ininya Bentar, ah, ini salah. sok perbaiki. C. Oke. Ini. Yes, nah hanya koreksi di sini aja berkaitan sama yang ini. Ini harusnya 2 kebalik ya. Ini harusnya 2, ini 3. Yang jenis tulisnya step apa sih? Step propagation, propagation. Nah ini muter. Oh, propagation. Oh ya, ada 2 ya. Iya, ada 2 propagationnya. Oke. Ya, berarti yang punyanya jenis yang awalnya, yang kedua itu adalah CH2, CH3 or CH3, CH2. Nah, gini boleh. Yang jenis benar atau salah sih? Benar kan? Ininya aja. Titiknya ya? Iya, titiknya aja yang kebalik ya. Itu aja koreksinya. Di sini mah powerful banget lah si apa namanya aplikasinya. I very like it. Udah, yang ininya oke, udah clear. Oke, saya taruh sini. Oke, udah cukup jelas ya. Nah sekarang kita Jelas. continue lagi. Sekarang kita masuk ke alkene ya, masuk ke alkene. Woi, dapat MS Max. Mau dong. Dapat apa? Lain Jen. Lu jago banget dari MS, woi. Wih, Alkin. ya. Berarti kita Apa soalnya aja di gosan. ya send di grup ya. Oke, mengenai alkene, ini kan pasti ada double bond gitu ya. Ini dibilang unsaturated, gitu ya, unsaturated. Nah kemudian Hah? Pesan apa lagi, Pak? Ada lagi. Jangan sampai hitam. Nggak bakal. Tenang. ini prosesnya atau reactionnya adalah berkaitan sama proses namanya cracking. Jen mana Jen? Jadi untuk yang alkene Bentar. itu adalah proses cracking dari alkene ya. Alkane, proses cracking dia itu salah satunya bisa menghasilkan. Oh ini alkene-nya udah beres. Alkene-nya sudah beres. Alkene-nya udah beres. Cuman 2 ya berarti sama combustion. Yes, betul. Betul. Oke. Betul banget. Nah, sekarang alkenes di dalam alkenes ya. Ya, alkene pakai proses cracking dia bisa menghasilkan alkene ya. Nah, sekarang Alkin apa? Alkin doang. alkene plus apa di cracking dia menghasilkan alkene. Bisa. Bisa Alkin ada masuk. 2 ya biasanya. Ada dua apa? Maksudnya kan alkin teh kan alkin teh itu kan CnH2n+2.
Kalau Yes. alkin CnH2n kan. Terus H2H-nya lagi kemana? Oh, oke. Ini tambah hydrogen gas. Oh, bukannya alkin jadi alkin ya? No, Alkin alkin jadi alkin. Jadi alkin itu yang ada double bond itu didapatkan dari proses cracking. Contoh proses crackingnya adalah misalkan begini, C10H22, crackingnya menjadi C6H14 ditambah C4H8, gitu ya. Oh, jadi alkinnya ada dua macam gitu. Ini alkin, yang ini tapi alkin tetap. Bisa kayak Oh, gini. jadi alkin plus alkin. Ya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak semua dikondisikan menghasilkan seperti ini? Belum tentu. Nah, jadinya makanya hasilnya itu adalah campuran. Maksudnya, contoh misalkan C10H22 mungkin saja reaksinya menjadi C4H8 dua kali ditambah H2. Jadi, melalui proses cracking, dengan lewat proses cracking itu akan menghasilkan alkin, smaller chain gitu ya. Kemudian menghasilkan alkin, kemudian menghasilkan hydrogen. Gitu ya. Kemungkinan lewat cracking itu. Yang mana Jen sih teh? Kalau proses cracking itu macam-macam ya. Proses crackingnya itu ada dua. Yang pertama pakai katalis. Katalis ini adalah pakai zeolit. Yang kedua pakai steam. Ya, ada dua. Ini mah berbicara mengenai caranya. Oke, kita lanjut. Itu adalah sumber dari source dari alkin. Ya. Mau nanya, Yes. kalau tadi pakai zeolit harus heat juga. Iya, butuh heat juga. Oh, oke. Butuh heat juga. Itu apa zeolite sama steam ya? Iya. Pak, yang tadi dong Pak mau screenshot. Ya, bentar. Woi Jenis, mana Jenis? Ntar minta filenya boleh nggak yang Pak, ditulis? nggak tahu nggak ada di Boleh, belakang gua. nanti saya kirim. Ya, makasih. Saya ubah ke PDF, saya kirim. Oke. Nah, kemudian Apa sekarang mesti? udah ya. Nah, sekarang reactionnya. Reactionnya apa saja? Kita bicara reactionnya sekarang. Yang pertama adalah addition. Additionnya adalah dia ada ya seperti ini. Yang penting menunjukkan double bondnya. Kemudian kalau misalkan dia berbeda, contoh misalkan H2O gitu ya, or yang ada double bond, kemudian direaksiin sama yang sama misalkan H dengan H atau Cl dengan Cl gitu ya. Yang beda misalkan H sama Br misalkan. Nah, ini Pas akan mate apa sih? kenapa? Mate apa? Ulangi lagi, sorry. Mate apa ini nggak ada hubungannya sama kimia, saya penasaran doang. Sigma. Sigma ya. Sigma itu ini dah. Sigma Bukan begini. Pak, STIGMA. Stigma. Ya. Itu bukannya di biologi, Ini Iya. mah Ini Kayak penyakit-penyakit gitu nggak sih? Itu yang di bunga kan? di bunga. Kan ada lagi penyakit Oh, ada lagi. penyakit juga. Kak, itu dia ya ada
secara general mah ada artinya. Stigma. Bela En, apa itu En? Lagi ngapain lo? Ngapain? Itu ini berbagai stigma itu artinya, kalau misalkan dari artinya itu adalah pandangan negatif. Jadi pandangan orang yang menilai diri kita negatif. Oh, oke, siap. Itu stigma gitu maksudnya. Oke, Jadi yang siap. berkaitan sama negatif gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Stigma. Nah, sekarang yang ini jadi ada beberapa kemungkinan, cuma 2 kemungkinan ini aja. Kalau misalkan dia beda atau dia sama gitu kan. Nah, sama-sama semuanya prosesnya masuk. Ini masuk X, ini masuk Y. Terus ini mah tetap ada. Gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti C double bondnya kok masih ada. Double bondnya nggak hilang pak itu? Hilang. Nah, Yang HOH gimana tuh? HOH. Oh, jadi alkohol ya? Yes, benar. Ini Z. HT bukannya water. Yes, betul. Iya. Ya, water. Benar. Itu Ya. harus pakai phosphoric acid. Yes, betul. Pakai phosphoric acid. Katalisnya phosphoric acid. Itu buat water doang atau semua? Jadi semuanya pasti ada kondisinya. Setelah ini kita bahas kondisi-kondisinya. Jadi ini secara general. Nah, kita secara khusus apa sekarang? Oke. Kalau ditambahnya H2 berarti kondisinya apa? Pakai nikel katalis. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan HCl sama SN nya katalis boleh. Ya. Oke, ini berkaitan kalau dia dengan H2. Namanya apa? Namanya adalah hydrogenation. Ya. Hydrogenation. Oke. Nah, kemudian kalau dengan H2O gimana? Berarti H2O-nya harus dalam kondisi gas. Namanya adalah steam. Katalisnya adalah H3PO4. Dan juga perlu pasti karena dia steam pasti dia ada heatnya. Ini namanya adalah Ini teh kalau ditambahin HCl H2O gituan. yes, betul. Kalau yang HCl apa namanya? Oh, itu HCl apa? HCl. Strontium. Oh, HCl sama SN. SN itu adalah stanum. Oh, itu teh buat HCl atau hydrogen halide semua bisa. Ini adalah untuk menggunakan reagen yang dipakai untuk hydrogenation. Oh. Jadi hydrogenation itu macam-macam, ada H2Ni atau HClSN. Ada 2 alternatif. Kemudian yang berikutnya adalah HX. Nah, kalau HX dia menggunakan concentrate HCl, HBr, HI bisa. Dia harus concentrate. Yang penting kondisinya concentrate. Ini adalah at room temperature. Namanya apa itu? Ini nggak ada namanya. Kalau dipaksa namanya bisa aja. Mungkin pakai namanya hydrogen halide tation. Hydrogen halogenation.
Soalnya dia nambahin sama HX gitu lah. Ini mah paksaan. Paksaan nama. Kamu nanya dong kalau misalnya Hydro halide. Ya? yang HX gitu teh, Yes. misalnya si alkinnya teh kayak panjang gitu, Ya. CH3, CH2. Oke, very good question. Nah, terus teh si BR sama H-nya bakal kemana sih? Oke, very good question. Nah, misalkan ini CH3, CH, ini misalkan ini double bond CH, ini CH2, ini CH2 misalkan gini ya. Nah, ini ada kaitannya. Oke, pertanyaannya saya pending. Soalnya berkaitan sama sesudahnya ya. Ini saya pending akan saya bahas. Jen. Oke. Nah, Pak, kalau alkin tambah halogen teh namanya apa? alkin tambah halogen, halogenation. Iya. Kita akan bahas sebentar lagi halogenation. Oh ya, oke. Yap. Nah, sekarang kalau yang ini berikutnya adalah pakai misalkan X2. Ini namanya kita kenal halogenation. X2 ini terjadi di room temperature. Ini pakai yang namanya PR2, Cl2, R2, I2. Ini adalah room temperature, gitu ya. Room temperature. Oke, nah sekarang sebelum masuk ke pertanyaan Jenis, Feli, kita masuk ke mekanisme yang ini. Jadi yang ini kita bahas mekanismenya, mechanism of reaction ya. Oke. Sekarang yang ini mekanismenya kita belajar ya. Untuk mekanisme itu kita lihat dulu, nanti kita beri nama mekanismenya. Jadi yang pertama yang terjadi adalah C, double bond C, ini H dengan H. Kemudian kalau misalkan kita pakai mekanismenya kita namakan bromination. Ya, kita tambahkan BR2 maksudnya ya. Nah, ini BR, ini BR. Nah, ini adalah non-polar ya. Tetapi ada namanya temporary dipole. Karena apa bisa temporary dipole? Karena elektron always moving. Temporary dipole-nya dia terjadi moving. Elektronnya selalu moving di sini. Moving di sini, moving di sini, moving di sini, terus aja moving. Nah, ketika temporary dipole terbentuk, yang ini adalah delta positif, ini delta negatif, maka yang ini bonding pairnya, P bondingnya akan attract sini. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya C, kemudian ini H, kemudian ini H, kemudian ini paling enggak ini BR connect. Yang terjadi ini positif. Yang terjadi positif. Ini H, ini H. Ketika BR-nya attack sini, si bonding pair itu pindah ke sini. Akibatnya dia terbentuk BR minus. Kita gambar lone pair. Ini kita namakan, ini istilahnya adalah carbocation. Kenapa? Karena karbonnya bermuatan positif, gitu ya. Nah, karbonnya bermuatan positif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini karboketanya bermuatan positif. Nah, kemudian elektronnya di sini akan nyerang ke sini.
kemudian menjadi yang namanya C, ya paling ini BR, ini H, ini H, ini H, ini BR, gitu ya. Tahapan, jadi kunci dari mekanisme itu adalah moving of electron pair. Kalau misalnya itu kan BR-nya dua-duanya di atas. Kalau satu atas satu bawah boleh? Boleh, nggak masalah. Nah, kemudian ini dinamakan yang karbokationnya ya. Karbokationnya disebut intermediate. Oke. Ya, pengantara gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan Feli tadi ya. Karena sudah tergambar yang mengenai ininya, intermediate-nya. Saya gambarkan intermediate-nya lagi. Saya gambarkan intermediate-nya adalah C, BR, C, kemudian ini H, plus begini ya. Oke, berarti mekanisme yang terjadi dengan ini ya, sekarang ada yang namanya two possibility. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ada proses yang menghasilkan two possibility. Yang pertama CH3, CH2. Misalkan BR-nya muncul di sini. Berarti di sini CH, ini positif ya. Atau yang kedua, possibility yang kedua, ini CH positif, yang ini CH2. Ini nempel BR-nya di sini. Ya. Berarti in the first step, di dalam proses yang ini, dalam proses yang ini gitu ya, yaitu dengan menggunakan bahan dasarnya ini ya, possibility-nya ada two compound yang akan terbentuk dengan seperti ini, positifnya di sini atau positifnya di sini. Baru kelanjutan berikutnya. Kalau berlanjut berikutnya artinya produknya adalah, berarti ini produknya dilanjutin CH3. Contoh ya, contoh ini adalah ditambah HBr misalnya. Misalkan BR. Oke, berarti saya agak sedikit ralat. Yang ininya adalah H, maksudnya. Ini H, ini H. Berarti hasilnya yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah CH3, CH2, CH2, CH2BR. Atau yang kedua adalah CH3, CH2, CHBr plus CH3. Ya. Nah, yang beda atasnya bawah tergantung si HBR nyerang kemana kan? dia akan menyerang kemana, betul. Jadi di dalam mekanismenya selalu HBr ini delta negatif, ini delta positif. In the first case itu elektronnya narik ke H-nya, sehingga menjadi kemungkinan pertama, kemungkinan yang kedua. Jelas ya? Nah, Ini masih hallucination kan? betul, masih halogen. Enggak. Ini mah yang halogenation kan Cl2, Br2, I2. Ini pakai yang ini apa? HBr, yang pakai HBr, HCl, HI. Yang tadi tahapannya Hydrogen halide. Yes, hydrogen halide, betul. Ya, Pak, ini tuh kalau yang Bapak jelasin sekarang yang ada ya, ini cuma buat hydrogen halide aja ya? betul. Karena kalau misalkan dengan Cl2 sama aja, ya kan? Iya sih. Nah, sekarang yang ini mana yang paling besar terbentuk? Yang paling besar terbentuk adalah berkaitan sama ini. Berkaitan sama ini. Yang paling besar terbentuk ini yang paling banyak.
Berarti ini adalah big portion. Berarti big Gara-gara apa sih? percentage. Oke, gara-gara apa? Nah, gara-gara apa? Kita lihat dua kemungkinan intermediate-nya ya. Oke, intermediate-nya. Jadi Oh, dia intermediate-nya. secondary ya. Oke, udah ada Richard udah terlihat. Secondary. Nah, ini CH2, ini CH2, ini C positif H2 gitu ya. Nah, yang satu lagi CH3, CH2, CH, CH3 ini positif ya. Nah, di sini mana yang paling stable? Yang paling stable itu yang secondary. Kenapa? Karena dia ya ini analogi, dia punya teman untuk berbagi. Kalau positifnya dia terakumulasi di sini, itu yang nggak stabil. Positifnya ini bisa di-share, bisa di-distribute ke sebelahnya. Nah, secondary pasti lebih stabil. Ya, secondary itu more stable. Tadi gara-gara apa Pak? Nggak ngerti. Karena positive charge di sini itu can be share with the another carbon. Kalau di sini positifnya only share with one another carbon. Ya, jadi ini least stable. Oke, how about tertiary carbon? Nyanyinya bagus burungnya. Nah, nah sekarang kalau tertiary, misalkan tertiary di sini misalkan ini di luar pertanyaan, di luar yang sudah kita gambar ya, discuss. Nah, ini gimana? Ini most stable. Ya, karena dia distribute 3 another carbon. Gitu ya. Oke, nah. Jadi yang more stable itu yang paling banyak produknya. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kembali lagi ke persoalannya ini, maka yang paling banyak adalah yang hasilnya yang ini paling banyak. Gitu. Bayang ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Berarti intinya mah yang kayaknya yang dikelilinginnya lebih banyak gitu ya. Iya, betul. Oh. Lebih banyak. Kalau si dosen mah pernah ngejelasin teh katanya si hidrogen bakal ke C yang H-nya lebih banyak. Bener gak sih? Betul. Bisa juga jadinya. Itu adalah cara menghafalnya, tapi base konsepnya ke sini. Berarti Oke. yang punya hak lebih banyak ini bertambah banyak. Jadi ingat ayat Alkitab, yang mempunyai talenta akan diberi lebih banyak, tapi menggunakannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Udah ya, oke. Ada ini masih belum beres. Nah, kalau Udah beres kan nih? Atau belum? belum. Belum. Ada oxidation, ada juga polymerization. Udah dua itu doang. Nah, Oxidation susah itu. iya, saya jelaskan yang oxidation. Kalau polymerization udah lebih mudah, ya. Kita bahas sampai oxidation ya, supaya besok lebih gampang mencernanya. Oxidation. Oke, oxidation. Yang namanya alkin itu digambarkan seperti ini ya. Jadi digambarkan seperti ini, betul? Nah, sekarang kalau seandainya alkin ini ada beberapa kemungkinan, yaitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah
Oke, yang pertama saya bahas yang ini dulu. Kalau dia di oxidation dengan KMNO4, syaratnya ini acidify, kemudian conditionnya itu adalah cool, kemudian concentrationnya ininya dilute, gitu ya. Dia hasilnya akan menjadi C. Oke, double bondnya nggak ada. Ini OH. Jadi begini ya, jadi diol ya. Nah, kalau kondisinya pakai KMNO4, ini hot, acidify, kemudian ini hot, ini concentrate maksudnya, concentrate dengan menggunakan KM4. Nah, ini baru ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kejadian yang pertama, yang pertama, seandainya saya gambarin juga dulu. Nah, seandainya ini adalah semuanya H, ini H, ini H, ini H. Prinsipnya kalau menggunakan hot, concentrate, kemudian acidify, kemudian KMNO4, itu ininya potong. Nah, ini hasilnya adalah CO2 dan CO2. Gitu ya. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Tadi teh yang di atasnya di diol teh apa kondisinya? Harus cool sama Harus dilute. Itu tuh ya bawahnya nggak jadi ya? Yang mana? Yang ini Bawah yang... Oh ya, belum. Ini akan menghasilkan ada 3 possibility. Ya. Yang di bawah ya? Iya, di bawah. Pertama yang ini. Nah, yang kedua. Di poster di sana. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua kemungkinannya adalah misalkan ini adalah CH3 CH2, terus ini adalah H, ininya H, ininya H. Hasilnya apa? Tetap ya menggunakan yang ini ya. Hasilnya adalah CH3 CH2, ininya terpotong. Nah, ini jadi double bond O. Yang satu ini jadinya tetap Ada hit ya? CO2, tetap ada hit, betul. Ini kan hot kan, kalau hot pasti udah ada hit. Nah, CO2 plus H, gitu ya. Aldehid ya? Yes, betul, aldehid. Oh, kirain ada hit, kirain. Aldehid. Itu Nah, yang pertama teh CO2 nggak hanya kemana? H-nya oke. H-nya dalam bentuk O-nya? H2O. Jadi H2O juga. Yes, jadi H2O. Gitu ya. Nah, sekarang Nanti combustion. beda sih ya. Kalau yang tadi kan combustion itu react sama gini. Kalau combustion itu oxidation dengan menggunakan O2. Tapi kalau ini oxidation menggunakan suatu reaction KMNO4. Ya, jadi ingat combustion itu adalah oxidation tapi menggunakan O2. Kalau ini termasuk oxidation ini. Oxidation aja karena ini pakai oxidizing agent gitu maksudnya. Ya, kalau combustion itu oxidizing agentnya adalah O2. Kalau ini mah oxidation agentnya KMNO4. Gitu. Berarti combustionnya termasuk oksidasi juga? Betul. Berarti kalau ini misalkan ini definisi oxidation, nah ini combustion. Berarti combustion itu di dalam ruang lingkup oxidation gitu. Kebayang? Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan? Apa itu yang ketiga? Possibility-nya apa? Ya, oke. Saya lanjut yang kedua bentar. Yang kedua masih ada lanjutannya. Oh iya. Yang kedua, ini ada oxidation lagi, tetap sama menggunakan yang ini. Ya, menggunakannya itu akan menjadi carboxylic acid, COOH. Nah, ini CH2. Pak H2O teh wajib ada, Pak? Wajib ada.
Yang penting balance ya. Cek kalau sudah balance tanpa H2O ya udah. Kalau belum balance tambahin H2O. Oh, CO2 wajib ada nggak? Wajib ada. CO2 teh. Iya. Ini kan soalnya ininya berubah jadi Oh, yang kanannya CHH ya. iya, betul. Nah, sekarang berikutnya kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah Kemungkinan yang ketiga misalkan ini adalah ini tetap H sama H misalkan yang ini CH3 CH2 ini juga CH3 CH2 ini hasilnya apa? Hasilnya adalah CH3 CH2 C double bond O ini pecah CH3 CH2 ini ditambah CO2 ini jadi keton. Jadi udah mulai bisa membedakan ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang mana yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah Ikatan sama C-nya. yes. Berarti ininya connect sama siapa? Kalau connect sama H Oh, H sama H. CO2. Kalau sama ini ininya Satu sama H, alkyl group. ya, satu alkyl group ini aldehyde. Dua Nanti dia akan alkyl group. menghasilkan si karboksilat. Aldehyde. Ya, betul. Nah, sekarang ini ada dua. Hasilnya adalah ketone. Ya. Oh, kalau possibility-nya 3 aja itu ya? Yes. Kalau HH-nya 4-4-nya beda bisa nggak sih? Empat-empatnya beda. Oke, empat-empatnya beda tinggal menyesuaikan. Itu adalah modifikasi dari tiga yang sudah kita dengar. Nah, kalau misalkan yang ini misalkan Belum beres Pak yang atasnya tadi. udah beres. Bukan aku belum beres nyatet saya. Oh, oke. Sampai mana nih? Iya, Pak. Sampai ke atas lagi. Jadi itu Atas MS ya. lagi. Atas lagi. Iya, yang kemarin itu. Cuman dia ngandunya selang yang hari ini, gitu. Iya, sama. Cuman di selang-seling gitu dia milihnya. yang hari ini ada. Boleh. Ada. Oh, dia satu-satu paper. Heeh. Ya Allah. Gak malesnya, woi. Parah. Heeh. Berapa ke bawahnya? Oh, gua udah jawab bener kan. Yang ketiga udah, iya. Berapa? Oke, sip. Udah. Oke, nah sekarang kalau misalnya berkaitan sama bentar. Misalnya jadi C double bond ini CH2 CH3 ini misalkan CH3 CH2 yang ini CH3 CH2 misalkan. Nah ini H pakai Soalnya ini 2 biji. concentrate acidified KMNO4 gitu ya. Hasilnya apa? Ya langsung ini pecah yang penting. Ketone Iya. sama aldehyde. Yes, very good job. Wow, iya. Ya gitu. So aldehyde sama keton ya. Keton sama karboksilik. Yes, aldehyde. Nah nanti ini lanjut lagi ya. Ini jadi karboksilik lagi. Karboksilik sama keton ya? Yes. Siap lah. Udah kebayang ya? Very good. Iya. Siap. Sip. Berarti yang polymerization nanti aja. Tapi ya, masih ada polymerization. Polymerization nanti aja. Lepas Oh, sih kalau lebih halogeno simple. Ya. halogenoalkin itu masuk bab ini. Bukan. Ini ada lain lagi. Satu bab berikutnya 16 halogenoalkin. Oh, itu mah bab 16. Yes. Oke. Nah, lain lagi. Good job. Oh, udah beres kan, Pak? Ya. Saya mau keluar. Pertemuannya udah beres. Ya. Bisa. Pak, dan silakan. minta ini ya catatannya ya. Makasih ya, Pak. Yap.